Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rison Gumilir, yang kedua Adinda Pilga Purnama, yang ketiga Samsul Rijal, dan yang terakhir Hopipah Adelipia Sudiar. Di sini kami akan mempresentasikan makalah manajemen kelas kami yang berjudul Pendekatan dalam Manajemen Kelas. Baiklah, sebelum kita membahas pendekatan dalam manajemen kelas, kita harus tahu dulu apa itu manajemen kelas. Manajemen kelas adalah seni dan praktis kerja yang dilakukan oleh guru, baik itu secara individu ataupun dengan orang lain, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pendekatan manajemen kelas yang akan kami bahas yaitu: yang pertama pendekatan instruksional, yang kedua pendekatan proses kelompok, yang ketiga pendekatan sosial emosional. Pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Di sini, pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pembelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensial untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah. Cukup banyak contoh yang membuktikan bahwa kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik adalah faktor utama dalam mencegah timbulnya masalah manajemen kelas. Sebaliknya, banyak kenyataan yang mendukung pendirian bahwa kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tidak baik adalah penyebab utama timbulnya masalah manajemen kelas. Perilaku instruksional mempunyai potensi membawa tujuan utama manajemen kelas, yakni 1. Mencegah timbulnya masalah manajerial, 2. Memecahkan masalah manajerial. Pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau biasa disebut juga dengan pendekatan sosial psikologis merupakan pendekatan yang mengutamakan pengaturan dan mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Ada 6 unsur menyangkut manajemen kelas proses kelompok. Pertama, harapan. Harapan berhubungan dengan tingkah laku anggota kelompok. Dalam hal ini adalah peserta didik yang mempengaruhi hubungan antara anggota kelompok, baik guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Yang kedua adalah kepemimpinan. Dalam proses kelompok, kepemimpinan merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan pembelajaran maupun manajemen kelas. Yang ketiga adalah kemenarikan. Kemenarikan berkaitan erat dengan pola keakraban dalam hubungan kelompok kelas. Tingkat kemenarikan ini tergantung pada hubungan interpersonal yang positif. Yang keempat adalah norma. Norma merupakan aturan bertingkah laku yang telah disepakati dalam suatu kelompok. Yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi merupakan syarat utama terjadinya interaksi kelompok di dalam kelas yang memungkinkan terjadinya proses kelompok yang efektif. Yang keenam adalah keeratan. Keeratan dalam proses berkelompok dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adanya perasaan suka dan nyaman dengan anggota kelompoknya, minat yang besar terhadap pembelajaran, dan adanya penghargaan terhadap perannya dalam kelompok. Pendekatan sosio-emosional. Yang ketiga ada pendekatan sosio-emosional.
Pendekatan iklim sosioemosional dalam manajemen kelas berada pada psikologi penyuluhan klinikal. Karena itu, memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif atau pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Guru adalah penentu utama atas hubungan antar dan iklim kelas. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pendekatan yang dipilih guru senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan karakter siswa. Pendekatan dengan penerapan sejumlah larangan ataupun anjuran cocok bagi penanggulangan masalah kelas yang bersifat insidental, kurang mengarah pada pemecahan masalah yang bersikap jangka panjang. Dalam penerapan pendekatan ini akan muncul bentuk-bentuk seperti penghukuman ataupun pengancaman, penguasaan atau penekaran, pengalihan atau pemasbodohan. Oleh karena itu, dalam penerapan pendekatan ini, guru perlu memperhitungkan dampak psikologinya siswa agar penggunaan pendekatan ini tetap memberi manfaat positif bagi siswa. Ada berbagai macam pendekatan yang dalam pengelolaan kelas seperti ini: pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan sosial emosional. Dan masih banyak lagi pendekatan yang lainnya. Pendekatan-pendekatan ini dapat dilakukan agar proses pembelajaran di dalam suatu kelas dapat berjalan dengan baik dan efisien.